Maaf kalau suaranya jelas, Pak. Alhamdulillah jelas, Pak. Baik, Yes. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wujud wabarakatuh. alladzi khalaqa likulli jud waladzi qad amarona bisujud hatta ya'tiyanal maut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pertama-tama tentu saja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kepada kita semua untuk menuntut ilmu, mengkaji hal-hal baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh generasi yang lalu. Kalau tadi misalkan Ustadz Agus menyampaikan terkait dengan bahwa ini adalah generasi baby boomers, maka posisi saya sebetulnya ayahanda ini pada semuanya. Ya. Pertama tentu saja salam kenal dan bersilaturahmi di kajian Muskaf ya. Muskaf Muslim Papa ya. Ya. Ini yang menarik berkaitan dengan tagline-nya Pak Ustadz Agus. Ini apa istilahnya itu? Bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Amin. Mudah-mudahan ini Amin. menjadi doa dan tentu silaturahmi ini akan berlanjut sampai akhirat kelak. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, berkaitan dengan kondisi kita hari ini, memang saya ingin melihat dari sisi yang lain bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini hadir, yang tadi disampaikan oleh Pak Agus sebagai generasi baby boomer itu dalam konteks yang lain mungkin salah satu generasi yang paling beruntung. Kenapa demikian? Karena generasi bapak-bapak ini dan ibu-ibu sekalian mungkin adalah generasi yang betul-betul mengalami berbagai fase perubahan dalam peradaban manusia begitu. Betul. Mulai dari kemunculan teknologi visual seperti televisi, kemudian kemunculan komputer, kemunculan handphone, gadget, dan tentu perkembangan peradaban manusia ini juga berkembang jauh sampai hari ini, dan banyak hal-hal baru yang muncul yang tadi mungkin istilahnya saja baru didengar begitu. Termasuk juga dalam konteks muamalah, maka perkembangan-perkembangan yang muncul sampai hari ini menunjukkan bagaimana peradaban manusia itu berkembang. Ini menunjukkan bagaimana manusia dengan akalnya itu mampu bertahan dan beradaptasi. Dan ini juga menjadi bukti bahwa kebenaran wahyu ilahi dalam hal ini mewujud dalam Al-Quran itu menjadikan bukti nyata bahwa kebenarannya itu adalah kebenaran yang mutlak. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana keyakinan kita terhadap ajaran Islam, syariat Islam, itu menunjukkan bahwa syariat Islam ini, ajaran Islam ini, betul-betul menjadi ajaran yang tadi mampu dan bisa menjawab tantangan zaman. Ini menarik memang ketika kita berbicara terkait dengan judul dan pembahasan kita hari ini. Kenapa saya memilih istilah menakar cryptocurrency dari sekian banyak judul yang ditawarkan? Karena memang dari sisi aktivitas muamalah yang terbilang baru, kalau hitungan tahunnya mungkin sejak munculnya yang kita kenal dengan istilah Bitcoin itu di tahun 2009 sampai hari ini, maka pro dan kontra, kemudian juga apa istilahnya itu
berbagai perspektif yang disampaikan itu memang masih dalam tataran yang fleksibel. Jadi masih terus berkembang dan sangat-sangat dinamis. Ini tentu saja menjadi hal yang menarik bagi kita untuk mengkaji, mencari tahu, dan tentu saja menjadi hal yang positif bagi perkembangan terutama apa istilahnya itu pemikiran-pemikiran di dunia Islam. Saya izin share screen Pak Ustadz Ya, yang makasih. tadi. Oke. Apakah sudah muncul? In proses. Ya udah. Udah ya? Baik. Di slide-nya dibesarin aja Pak Ustadz, di apa? Full screen aja biar kita matanya lebih Siap. melihat. Nah ini. Jelas Pak Agus? Jelas, alhamdulillah. Baik. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia dalam konteks hidup dan kehidupan ini, maka bagaimana sesungguhnya Islam memahami dan memandang perkembangan-perkembangan ini dalam kaitan keberlangsungan, dalam tanda petik keberlangsungan ajaran dan syariat Islam itu sendiri. Maka sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan tema yang disampaikan, saya ingin menyampaikan kembali terkait dengan bagaimana syariat itu diturunkan oleh Allah melalui nabinya Muhammad SAW agar menjadi pilar penyangga peradaban. Ini yang kita kenal dengan istilah maqasidus syariah, tujuan untuk apa syariat itu diturunkan. Dan sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa syariat Islam itu akan berlaku sampai akhir masa, sampai akhir zaman, dan tentu ini membutuhkan bagaimana perangkat-perangkat di dalam syariat itu bisa menjadi way of life, jalan hidup, serta menjadi solusi, jalan keluar untuk berbagai permasalahan yang muncul. Maka sebagai sebuah review terkait dengan maqasidus syariah, pertama, syariat Islam bertujuan agar manusia dalam hal ini mampu menjaga agamanya. Hifdzuddin. Bagaimana akidah dan keyakinan itu tidak menjadikan proses hidup dan kehidupan itu menjadi sesuatu yang malah keluar dari tuntunan agama. Bagaimana perkembangan peradaban, bagaimana kemajuan teknologi, dan bagaimana perkembangan akal manusia itu tetap bisa dan mampu menjaga agar agama, akidah, dan keyakinannya tetap terjaga. Kemudian yang kedua, maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat adalah bagaimana agar manusia mampu melakukan hifzul mal, menjaga hartanya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana proses harta itu didapat, bagaimana juga proses harta itu dibelanjakan. Ini tentu saja menyangkut dengan hubungannya ke tema yang akan kita bahas. Meskipun tentu fokus analisisnya berkaitan dengan cryptocurrency yang akan kita jelaskan di kemudian. Kemudian yang ketiga, maqasidus syariah itu adalah hifdun nafs. Bagaimana syariat Islam menjaga agar keselamatan jiwa, keselamatan diri itu menjadi pokok pangkal terkait dengan kemaslahatan umat manusia. Lalu yang keempat, syariat Islam juga menjaga agar hifdzul akal, akal manusia itu bisa senantiasa berada pada jalur yang sesuai dengan tuntunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, bagaimana syariat Islam menjaga keturunan berkaitan dengan
kemaslahatan manusia itu agar senantiasa menjadi makhluk Allah, hamba Allah yang sesuai dengan fitrahnya. Disinilah kenapa misalkan dalam syariat Islam itu ada syariat munakahat, bagaimana dalam kaitan dengan penjagaan keturunan ini agar diusahakan memiliki keturunan yang baik, yang soleh, yang sesuai dengan ridho Allah. Maka berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, berkaitan dengan maqasidus syariah, jika salah satu pilarnya ini ada yang rusak, ada yang keropos, maka akan ada sesuatu yang dikorbankan. Apa itu? Terkait dengan kemaslahatan manusia tadi. Khusus berkaitan dengan hifzul mal, maka jika pilar tata kelola harta yang ada di kalangan umat manusia, termasuk di itu dipenuhi dengan sistem yang manipulatif, maka jangan salahkan misalkan peradaban manusia itu tidak tegak, tidak ajeg, terkesan miring, dan tentu ini akan merugikan masyarakat secara luas. Nah, ini tentu menjadi hal yang perlu jadi perhatian, terutama oleh kaum muslimin terkait dengan apa istilahnya itu, memahami bab muamalah yang nanti ini akan menjadi salah satu pilar bagaimana seorang muslim menjaga hartanya, seorang muslim memaknai hartanya, dan seorang muslim bagaimana memanfaatkan hartanya agar menjadi pilar penyangga peradaban. Nah, selanjutnya berkaitan dengan fenomena cryptocurrency ini, memang yang menarik bahwa fenomena ini bukan sekedar hanya sebuah fenomena atau tren teknologi saja. Kenapa? Karena ini bisa dipandang sebagai sebuah pergeseran paradigma. Bagi kalangan baby boomers, mungkin orang yang disebut kaya itu, nah ini, itu adalah mereka-mereka yang secara kepemilikan aset memiliki jumlah aset yang banyak. Tanah di mana-mana, rumah yang cukup banyak, kendaraan, investasi dalam bentuk emas misalkan. Dan itu tentu sekali lagi sesuai dengan zamannya. Kita memahami bahwa aset itu adalah aset fisik, aset yang memang real, wujud, ada, nyata, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diperhatikan, begitu. Tetapi berkaitan dengan perkembangan teknologi hari ini, ada pergeseran bahwa selain aset fisik yang dianggap menjadi tolak ukur kekayaan seseorang, maka hari ini melalui fenomena yang kita lihat, sudah muncul yang disebut dengan aset-aset digital yang secara wujud fisiknya memang tidak nampak oleh mata. Tapi visualisasi itu muncul dalam bentuk sebuah jaringan teknologi. Ini yang memang perlu dipahamkan dan perlu apa istilahnya itu, dipelajari lebih jauh, bahwa pemahaman terkait dengan aset digital sebagai al-mal al-mutakawam, harta yang berharga, ini menjadi paradigma yang perlu diluruskan, perlu dipahamkan. Pertama, berkaitan dengan tadi, bahwa seseorang itu dianggap kaya ketika memiliki aset, maka tidak hanya aset fisik, seperti yang tadi saya sebutkan, tetapi juga dalam bentuk aset digital. Ini tentu menjadi pemahaman mendasar bahwa, oh hari ini memang berkaitan dengan kepemilikan harta, itu tidak melulu berkaitan dengan kepemilikan aset-aset fisik, tetapi juga dalam bentuk aset-aset digital.
mungkin secara sederhananya, hari ini pun pergeseran aktivitas muamalah kita itu sudah mulai banyak bergeser pada aktivitas yang melibatkan teknologi digital. Contoh misalkan, kalau dulu katanya gitu ya, orang tua dulu menyimpan uang itu betul-betul di bawah bantal atau di bawah ranjang gitu. Karena memang fisik. Nah, sekarang sudah mulai bergeser trennya, kemudian juga apa istilahnya itu rutinitas dan aktivitas seharinya. Misalkan apakah ini dipaksa, apakah ini menjadi sesuatu yang sukarela, maka itu bisa dikembalikan kepada kita sebagai pelakunya. Kita kan sekarang sudah mulai tuh tidak lagi menyimpan uang dalam safety box di lemari misalkan, tetapi sudah bergeser menjadi angka-angka yang ada di handphone. Kalau yang mayoritas dipakai itu misalkan mobile banking. Kita tidak lagi menyimpan uang ratusan juta di safety box dalam lemari, tetapi kita bisa melihat itu menjadi wujud angka-angka yang muncul dalam gadget kita atau handphone kita misalkan. Itu juga disadari atau tidak merupakan bentuk pergeseran tadi. Nah, berkaitan dengan perkembangan teknologi ini, memang sejak munculnya fenomena Bitcoin di tahun 2009, maka dunia finansial itu seolah-olah digambarkan ya, mengalami guncangan, mengalami sesuatu yang luar biasa, lonjakan terkait dengan aktivitas finansial itu, yang tentu ini menciptakan pro dan kontra, memunculkan pro dan kontra. Dan ini tentu perlu disikapi dalam bentuk tadi, mulai mencoba memahami apa sih gitu. Dan tadi pertanyaannya, apa cryptocurrency itu? Maka terkait dengan definisi, terkait dengan pengertian, ini saya mengambil dari apa yang telah dirumuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, di mana secara sederhana aset kripto itu adalah aset digital yang tidak memiliki wujud fisik. Clear? Artinya tidak seperti koin, tidak seperti emas batangan atau uang kertas. Istilahnya fiat ya, uang fiat itu. Nah, kemudian lalu apa cryptocurrency ini? Inilah yang kita pahami sebagai kode-kode digital yang tersimpan dalam jaringan komputer global. Ini pemahaman yang mudah-mudahan secara sederhana tadi bisa dipahamkan sebagai pengertian yang mudah kita serap dari istilah cryptocurrency ini. Nah, lalu bagaimana analoginya? Bisa kita bayangkan bahwa kripto ini mirip seperti emas digital. Dia memiliki komoditas, dia berkarakter komoditas, kemudian juga dia diperoleh melalui proses mining, penambangan, jumlahnya juga terbatas berdasarkan otoritas protokol tertentu, serta dia memiliki nilai karena adanya kelangkaan dan penerimaan dari masyarakat. Ini sebagai gambaran awal terkait dengan bagaimana sih kita memahami berkaitan dengan cryptocurrency ini. Kemudian, yang kedua, aset kripto ini lebih tepat dipahami sebagai komoditas atau instrumen investasi digital. Ini kita pahami sebagai digital asset, dan dalam konsep ini kita clear menegaskan bahwa meskipun istilahnya cryptocurrency, mata uang kripto begitu, tetapi ini bukan sebagai mata uang yang dilembagakan, yang istilahnya itu diakui sebagai alat tukar oleh sebuah negara. Khusus untuk Indonesia memang belum menyepakati bahwa
mata uang kripto ini sebagai alat tukar yang sah. Jadi kalaupun misalkan ada yang memiliki, kemudian ingin melakukan transaksi, tetap harus dikonversi dulu menjadi mata uang yang diakui dan sah. Ini harus dipahami bersama, karena ini berkaitan nanti kepada hukum muamalah itu, yang akan kita bahas ke depan. Nah, dalam beberapa aspek, kenapa misalkan cryptocurrency ini mirip dengan komoditas emas? Karena tadi, pertama, dia dilakukan melalui proses penambangan. Kemudian dia juga diterima oleh pasar. Dan kenapa bernilai? Karena kelangkaannya itu. Inilah yang perlu dipahami berkaitan dengan pemahaman awal terkait cryptocurrency ini. Kemudian yang kedua, di sisi lain, kripto juga bisa disandingkan atau memiliki kemiripan dengan surat berharga digital atau yang kita kenal dengan saham digital. Kenapa? Karena dapat mempresentasikan hak tertentu. Ini berkaitan dengan kepemilikan seseorang terhadap hak dari saham di suatu perusahaan atau di sebuah entitas keuangan yang lain begitu. Nah, maka berkaitan dengan itu, tentu hak partisipasi dalam tata kelola, kemudian hak akses terhadap layanan atau hak atas pembagian manfaat ini menunjukkan bahwa terkait dengan sisi lain dari cryptocurrency ini, kenapa disandingkan atau dimiripkan dengan saham digital, karena memiliki tadi kesamaan-kesamaan yang bisa di apa istilahnya itu disandingkan begitu. Nah, makanya yang terakhir berkaitan dengan istilah cryptocurrency ini, kita bisa memahaminya sebagai digital asset atau kekayaan digital, kemudian juga dia adalah sebuah komoditi, tapi sekali lagi bukan sebagai pengganti mata uang resmi. Ini pemahaman ini tentu menjadikan apa istilahnya itu salah satu bentuk bagaimana kita memandang cryptocurrency ini sebagai sesuatu yang bernilai, diakui, dan masuk sebagai digital asset atau kekayaan aset. Nah, selanjutnya yang menarik bahwa berkaitan dengan cryptocurrency ini, kita tidak akan terlepas dari sistem yang menggerakkannya, begitu. Ini tentu kita harus memahami bahwa kalau kita bicara sejarah terkait dengan cryptocurrency, tujuan awalnya di tahun 90-an, ini bisa di googling, ketika seorang David Chaum di Amerika, ahli kriptografi, dia memandang bahwa sistem perbankan yang berlaku di Amerika pada waktu itu ternyata secara langsung ataupun tidak langsung itu telah merugikan nasabah. Sehingga dia mencoba untuk membuat sebuah sistem yang, nah ini, yang dia sendiri ingin terlepas dari mekanisme standar yang ada pada waktu itu. Kenapa? Karena ketika melalui pihak ketiga, maka menjadi sesuatu atau dalam tanda petik menimbulkan biaya tambahan. Lah, ketika kita menggunakan teknologi blockchain, maka semuanya itu tercatat secara transparan dan dapat dilihat oleh seluruh jaringan. Dan ini berlaku secara global. Kemudian, secara keamanan, data yang sudah masuk itu akan dikunci secara permanen, tidak dapat diubah, dimanipulasi, atau dipalsukan. Atau dalam istilah keuangannya disebut immutable. Jadi tidak bisa dirubah dan tidak bisa dipalsukan. Maka ketika kita bicara berkaitan dengan teknologi blockchain ini, ketika
Satomi Sakamoto dari Jepang di tahun 2009 itu membuat Bitcoin, maka konsep yang diinginkan oleh pendahulunya itu terbukti melalui sistem ini. Ketika keandalan buku kas digital ini bisa dilakukan peer-to-peer tanpa harus melalui pihak ketiga. Dalam hal ini perbankan. Begitu. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan berbicara berkaitan dengan apa sih maslahat dan mafsadat berkaitan dengan cryptocurrency ini. Pertama, tentu saja berkaitan dengan kebermanfaatan teknologi, kita akan bisa melihat bagaimana sesuatu itu dilakukan lebih cepat dan lebih efisien. Kalau kita lihat dalam aktivitas transaksi, maka aktivitas transaksi antar negara itu bisa dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan perbankan tradisional. Kemudian yang kedua, maslahat yang bisa kita lihat dan kita dapatkan itu adalah mampu mengurangi resiko fraud terkait dengan pencatatan permanen. Kenapa? Karena sangat transparan dan dari sisi akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan keamanan data, karena tadi sistem blockchain-nya itu begitu kuat dan berlapis, sehingga sulit untuk dihack, sulit untuk diretas. Makanya sesuatu yang sudah disimpan dalam sistem di dalam blockchain, berdasarkan obrolan saya dengan mereka yang menjadi pelaku begitu, ini memampukan mereka untuk menjaga otentisitas. Jadi sesuatu itu bisa di-copy, tetapi kepemilikannya hanya satu. Hanya satu yang asli, hanya satu yang original. Yang lainnya udah bisa dipastikan palsu. Maka berkaitan dengan kemaslahatan ini, berkaitan dengan manfaat dari sistem kripto ini, maka ini adalah beberapa maslahah dan manfaat yang bisa kita ambil. Tetapi tentu saja kita juga harus memahami bahwa dalam setiap aspek muamalah itu selalu ada resiko kerugian. Dan ini dalam konteks pembahasan kita hari ini menjadi salah satu bentuk mafsadat yang perlu diperhatikan dan perlu dipahami. Pertama, volatilitas ekstrim, di mana berkaitan dengan cryptocurrency ini, harga itu memang dapat naik dan turun tanpa melalui peringatan, sangat-sangat fluktuatif. Lalu yang kedua, potensi spekulasi yang ini bisa memicu spekulasi-spekulasi yang dalam jangka pendek ini dalam aktivitas muamalah bisa masuk kategori maisir. Yang tentu kita sudah paham bahwa berkaitan dengan prinsip ini haram hukumnya. Lalu yang ketiga berkaitan dengan ketidakpastian, di mana nilai aset kerap tidak berwujud dan ini masuk kategori gharar. Nah, kalau kita melihat dua sisi ini, maslahat dan mafsadatnya, maka wajar misalkan ketika kita bicara cryptocurrency, ketika kita bicara sistem blockchain, ketika kita bicara aset digital, ketika kita bicara berkaitan dengan emas digital, saham digital, maka muncul pro dan kontra. Muncul mereka yang membolehkan dan melarangnya. Muncul pandangan yang memberikan mereka berkaitan dengan apakah cryptocurrency ini halal atau haram. Nah, kita tentu dalam memahami hal ini juga harus punya
landasan syar'i berkaitan dengan inovasi finansial di zaman modern hari ini, di zaman teknologi hari ini, di zaman digital hari ini. Pertama, landasan syar'i berkaitan dengan prinsip dasar dari muamalah itu adalah mubah. Kaidah usul mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka berkaitan dengan tadi, pembahasan kita di atas, cryptocurrency secara asal itu mubah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa dia itu terlarang. Lalu kemudian yang berkaitan dengan batasan-batasan dalam inovasi finansial, pertama, dalil Quran yang menjadi dasar kita, patokan kita adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 188. Tidak boleh kita memakan harta di antara kita dengan jalan yang batil. Prinsip dasar ini tentu saja menjadi prinsip kehati-hatian bahwa ketika seseorang ingin mencari keuntungan, capital gain kalau dalam istilah keuangan, maka keuntungan yang didapat jangan sampai dihadirkan, diperoleh melalui cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan cara-cara zolim, dan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Termasuk berkaitan dengan hadis riwayat Muslim yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang berkaitan dengan transaksi muamalah yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Kalau dulu ketika saya belajar fikih dan usul fikih berkaitan dengan gharar ini, itu contoh yang paling mudah berkaitan dengan memahamkan bagaimana apa istilahnya itu transaksi yang gharar itu. Saya sering dicontohkan oleh guru saya itu ketika kita akan membeli ikan, lalu akadnya itu hanya menyebutkan saya membeli ikan yang ada di kolam itu dengan harga sekian. Nah, kenapa itu dianggap gharar? Karena barang yang diperjualbelikan atau yang diakadkan itu tidak jelas dan tidak nampak. Maka ketika kita berbicara terkait dengan aset-aset digital, maka bagaimana kita memahamkan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita transaksikan, itu mewujud dalam bentuk tadi kode-kode biner yang diakui sebagai kepemilikan kita. Ini tentu menarik dan perlu kajian yang mendalam agar kita juga tidak salah dalam menetapkan sesuatu. Ini kenapa kita harus memiliki landasan syar'i dalam menghadapi inovasi finansial ini, agar kita tidak tadi salah langkah, tidak salah menentukan apakah ini hukumnya boleh, tidak boleh, halal, haram, tetapi sekali lagi itu diputuskan dalam sebuah atau bentuk kajian yang komprehensif. Nah, berkaitan dengan kripto itu sendiri, maka kita akan bisa melihat beberapa pandangan, beberapa kesimpulan yang sudah muncul di mana mayoritas ulama itu sudah menetapkan hukum melarang ketika kripto itu dijadikan sebagai alat tukar. Jadi meskipun tadi istilahnya saya bilang cryptocurrency, tetapi secara aktivitas teknis itu belum diperbolehkan. Meskipun ada beberapa negara yang sudah mengakui cryptocurrency sebagai alat tukarnya yang sah, tetapi khusus di Indonesia itu masih belum ditetapkan. Kenapa? Pertama, alasannya adalah
berkaitan dengan pengakuan otoritas yang ada di sebuah negara. Apakah negara itu mengakui ini sebagai alat tukar? Berarti kalau mengakui harus ada yang menjamin otoritas ini. Tapi kalau tidak, berarti kan tidak ada jaminan itu. Yang kedua, nilainya sangat tidak stabil. Tadi kita bicara tentang volatilitas berkaitan dengan naik turunnya itu, sehingga ini agak sulit dijadikan sebagai alat tukar. Lalu yang terakhir, berkaitan dengan alasan larangan itu adalah karena ada potensi merusak stabilitas ekonomi di sebuah negara. Tetapi sekali lagi, dalam memandang satu hal yang baru, tentu kita juga tidak bisa hitam putih. Karena ternyata berkaitan dengan kripto sebagai aset investasi atau komoditas investasi, maka ini menjadi sesuatu yang mubah, boleh. Meskipun dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Satu, ilatnya itu diperbolehkan jika memiliki underlying aset yang jelas. Lalu yang kedua, memberikan manfaat yang real, serta yang ketiga, bebas dari spekulasi yang tinggi. Jadi kalau kita melihat berkaitan dengan hukum dari kripto itu sendiri, kita tentu harus membedah dan memastikan mana yang diperbolehkan dan mana yang memang dilarang. Tetapi hampir seluruh ulama memandang mutlak haram jika cryptocurrency ini digunakan untuk proses pencucian uang. Makanya ini nanti masuk kategori TPPA yang tentu memiliki dampak pidana. Atau juga mutlak haram untuk membeli barang-barang ilegal, barang-barang yang memang secara prinsip dari sisi zatnya sudah diharamkan. Serta mutlak haram ketika itu dilakukan sebagai spekulasi murni tanpa ada fundamental bisnis yang jelas. Ini tentu menjadi tambahan pemahaman bagi kita berkaitan dengan bagaimana kita memahami, memandang cryptocurrency ini dalam aktivitas hidup dan kehidupan kita. Nah, sebagai bukti bahwa berkaitan dengan cryptocurrency ini memiliki berbagai pandangan, berbagai apa istilahnya itu keputusan berkaitan dengan statusnya, maka kita akan melihat beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat fatwa itu sendiri, sehingga nanti kita bisa memahami bahwa pandangan-pandangan ini sebagai sebuah dinamika pemikiran terhadap sesuatu atau hal yang baru yang kita ketahui baru muncul belakangan ini. Pertama, misalkan Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya secara tegas menyampaikan bahwa hukumnya haram, tetapi ada pengecualian jika syarat sil'ah itu sebagai komoditas itu bisa dipenuhi, maka itu bisa dikecualikan. Alasannya, nah ini pertama, tidak sesuai dengan undang-undang negara, kemudian sebagai aset haram jika mengandung goror, tetapi, nah ini apa istilahnya itu, komprominya tetap sah jika ada underlying aset yang jelas. Kemudian, Nahdlatul Ulama itu menetapkan statusnya haram, bahkan sebagai aset komoditas juga haram, karena unsur penipuan dan ketiadaan jaminan dari otoritas yang sah itu nol, begitu. Ini yang menjadi alasan kenapa Nahdlatul Ulama mengharamkan. Kemudian juga beberapa ulama di Timur Tengah mayoritas menolak, tetapi ada sebagian yang membolehkan. Pertama, boleh selama itu diakui sebagai amal
al-mutaqawwam, sebagai mal yang bernilai dengan tingkat kebutuhan yang nyata. Pada saat saya membuat presentasi ini, saya tidak atau belum mendapatkan pandangan baru, fatwa baru berkaitan dengan pandangan-pandangan dari lembaga-lembaga yang saya sebutkan di dalam slide ini. Nah, yang menarik ketika kita berbicara berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Karena di tahun 2022, Majelis Tarjih itu cenderung mengharamkan. Alasan yang dipakai adalah tingginya unsur spekulasi dan ketidakjelasan aset. Jadi kalau kita baca lengkap terkait dengan fatwanya, kenapa dianggap goror? Karena gambarannya seperti seseorang yang tadi membeli ikan di kolam yang tidak terlihat ikannya jumlahnya berapa, kemudian juga apakah komoditas yang diperjualbelikan itu dalam kondisi baik, layak diperjualbelikan, dan apakah dia itu memang nilainya senilai dengan yang diakadkan. Ini menjadi hal yang mendasari berkaitan dengan fatwa awal di tahun 2022 ketika Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mengharamkan. Tetapi di bulan yang lalu, tepatnya di bulan Maret 2026, ada perubahan status, ada perubahan fatwa ketika Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa cryptocurrency statusnya berubah menjadi mubah sebagai komoditas digital, sebagai digital asset, mal mutakawam atau sudah berubah menjadi harta yang bernilai. Tetapi tetap menghukumi haram Majelis Tarjih jika itu digunakan sebagai alat tukar. Alasannya berkaitan dengan perubahan ini, pertama terkait dengan semakin matangnya teknologi blockchain yang menjadi basis dasar dari aktivitas terkait dengan transaksi digital. Kemudian juga telah munculnya semakin meningkatnya literasi masyarakat yang berkaitan dengan tadi transaksi atau inovasi finansial di dunia digital itu sudah semakin dipahami dan masyarakat mulai memahami itu sebagai sebuah tadi al-mal mutakawam. Meskipun dalam fatwanya Majelis Tarjih Muhammadiyah juga tetap menyampaikan syarat yang ini harus dipenuhi, di mana syaratnya ini bersifat muqayyad, bersifat mengikat dengan syarat yang harus dipenuhi tadi. Nah, bagaimana syarat kebolehan itu? Pertama, ketika kita berbicara berkaitan dengan cryptocurrency, maka syaratnya adalah harus memiliki fundamental yang jelas, manfaat ekonomi, kemudian juga utilitas yang nyata, dan dalam konteks koin atau kripto itu tidak haram membeli koin-koin yang tadi hanya sekedar bentuknya spekulasi. Maksud spekulasi itu ketika harga tinggi dibeli, ketika harga rendah dibeli, kemudian pada saat harga tinggi dijual dengan mencari keuntungan berlipat berdasarkan spekulasi-spekulasi tadi. Kemudian yang kedua, harus dipastikan bahwa proyek dari aktivitas yang dilakukan itu ada dalam ekosistem halal. Jadi tidak boleh misalkan aktivitas proyeknya memfasilitasi perjudian, pornografi, atau transaksi yang memang sudah diharamkan. Lalu yang ketiga, harus bebas dari penipuan, di mana transparansi
serta eh, keterbukaan harus betul-betul menjadi sebuah aktivitas yang konkret begitu, dan mutlak terhindar dari skema Ponzi atau piramida. Nah, sebagai catatan saja, transaksi hanya diakui sah jika dilakukan di pasar tunai, spot market, di mana aset dipertukarkan secara langsung tanpa leverage. Ini istilah-istilah juga yang perlu dipahamkan dan tentu ini perlu pembahasan khusus. Nah, lalu bagaimana juga kita memandang berkaitan dengan cryptocurrency ini dari sisi prinsip-prinsip perlindungan umat. Karena ini nyambung dengan konsep atau 5 pilar, 5 dasar yang kita bahas di awal berkaitan dengan maqasidus syariah. Maka ketika kita berbicara terkait dengan aktivitas muamalah ini, maka prinsip syadud dzari'ah itu harus dikedepankan. Di satu sisi kita tidak alergi terhadap perkembangan teknologi, inovasi finansial digital, tetapi di sisi yang lain kita tetap harus memandang bahwa perlindungan terhadap umat itu menjadi hal yang harus diutamakan. Kaidah yang memiliki makna menutup jalan menuju kerusakan, itu ada kaidah turunannya, daf'ul mafasid, muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah bahaya, mencegah mafsadat, itu harus didahulukan dibandingkan dengan mengambil manfaat. Apa maksudnya? Bahwa cryptocurrency tentu ada manfaatnya, tetapi mencegah mafsadat itu harus didahulukan. Nah, bagaimana aplikasinya pada kripto terkait dengan prinsip ini? Mengingat bahwa resiko kerugian itu sangat mungkin terjadi bagi masyarakat awam yang minim literasi finansial, maka fatwa-fatwa yang disampaikan oleh lembaga otoritatif di atas, apakah itu MUI, apakah itu NU, apakah itu fatwa-fatwa personal dari ulama-ulama Timur Tengah, plus juga tadi fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, maka tentu prinsipnya adalah bagaimana menjaga masyarakat agar tidak dirugikan. Jadi, pelarangan yang muncul itu sebagai rem darurat, bentuknya preventif, pencegahan, agar umat tidak dirugikan dan tidak dibangkrutkan akibat dari ketidaktahuannya. Maka salah satu dasar prinsip dari Sadud Dariah ini adalah bagaimana kita memasifkan literasi keuangan digital ini kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa paham, masyarakat bisa mengerti, dan masyarakat bisa mempunyai opsional pilihan apakah mau terlibat atau tidak. Nah, ini sebagai gambaran saja bahwa di kalangan masyarakat ketika ada atau muncul fatwa ini haram, ini tidak boleh, ini tidak ini dilarang gitu. Seolah-olah memang gambarannya Islam itu anti kemajuan. Islam itu menghambat inovasi. Padahal sekali lagi dalam prinsip syadud dariah di atas, syariat itu adalah kerangka yang melindungi. Islam tentu mengapresiasi setiap perkembangan teknologi selama itu mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Bukan menjadi sarana untuk memanipulasi, bukan menjadi sarana untuk terjadinya aktivitas goror, aktivitas doror, aktivitas dolim dalam perekonomian kita, terutama dalam hal ini dalam aktivitas perekonomian digital itu. Nah, maka yang harus dipahami adalah bahwa berkaitan dengan putusan-putusan dalam sebuah kajian fikih,
itu adalah sesuatu putusan yang dinamis. Artinya, selama syarat-syarat itu terpenuhi, maka bisa jadi sesuatu yang dihukumi A itu akan berubah menjadi B. Sesuatu yang dihukumi boleh bisa jadi dilarang, atau sebaliknya, sesuatu yang dihukumi terlarang menjadi bisa dilaksanakan. Ini tentu menjadi sebuah dinamika dalam perkembangan fikih kontemporer. Dan kita bisa memahami itu menjadi sebuah pemahaman bersama ketika sesuatu itu terpenuhi syarat-syaratnya, maka hukumnya pun akan berubah. Berkaitan dengan cryptocurrency di atas, ketika kita berbicara teknologi digital, kemudian kita berbicara juga underlying aset, lalu ada otoritas penjamin, maka hukumnya menjadi halal dan maslahat. Karena prinsip utama penetapan hukum itu adalah al-hukmu yaduru ma'ilatihi, bahwa hukum itu berputar atau berubah mengikuti sebabnya. Ketika ilatnya itu terpenuhi, maka hukumnya juga akan berubah. Ketika salah satu ilatnya hilang, wajar ketika misalkan dihukumi menjadi sesuatu yang dilarang. Maka jika sifat goror, kemudian ketiadaan otoritas yang menyebabkan kripto menjadi haram itu bisa diselesaikan, hukumnya pun secara otomatis akan berubah menjadi halal. Karena Islam juga sangat menyambut peradaban digital yang transparan, stabil, dan berkeadilan. Nah, ini sebagai gambaran saja kenapa misalkan ketika kita akan, tanda petik ya, kalau istilah Pak Agus di awal itu, bermain di dunia kripto, maka kita juga harus punya pemahaman yang konkret, yang jelas, sehingga kita tidak menjadi korban. Kenapa? Karena ketika kita berbicara terkait dengan aktivitas ekonomi, maka untung rugi itu sesuatu yang sangat apa istilahnya itu alamiah begitu. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita justru terjebak dalam aktivitas yang sudah diharamkan dalam syariat. Dalam hal ini tentu aktivitas maisir begitu. Nah, kemudian kita juga harus memahami berkaitan dengan aktivitas cryptocurrency ini, bahwa sebagai orang tua, sebagai para ustadz, sebagai pendidik, tentu kita juga harus mampu melakukan edukasi dan literasi digital agar generasi tidak terjebak ilusi kekayaan instan. Saya masih ingat beberapa tahun yang ke belakang gitu, mereka-mereka yang masuk kategori crazy rich misalnya, itu begitu menarik minat para kaula muda begitu ya, untuk dia ikut terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang atau crazy rich tadi. Sehingga apa? Mereka berlomba-lomba tergiur dengan keuntungan yang instan. Ini yang perlu ditekankan, bahwa jebakan FOMO ini ya di kalangan muda itu sangat-sangat masif begitu ya. Karena secara psikologis kalangan muda itu merasa, oh ada ya orang yang bisa kaya dengan aktivitas yang seadanya begitu. Ini yang memang fear of missing out itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sering dimunculkan di kalangan kaum muda, sehingga ketika ada iklan investasi instan yang menjanjikan mereka akan cepat kaya, mereka dengan langsung ingin terlibat begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membeli di harga tertinggi karena ikut-ikutan tren media sosial tanpa dia memahami apakah investasi yang dilakukan itu adalah investasi yang betul-betul bisa apa istilahnya itu, bisa dipertanggungjawabkan begitu. Dan tentu untung rugi itu memang alamiah, tetapi jangan sampai kita menjadi korban dari aktivitas
penipuan. Kemudian juga yang ketiga, di mana aset anjlok secara tajam yang merugikan finansial serta secara psikologis menjadi tekanan dan banyak orang yang stres. Yang mengerikan ya ketika terlibat dalam aktivitas digital seperti ini, dia mengambil solusi instan misalkan melakukan pinjaman secara online. Yang itu juga pada akhirnya menyebabkan banyak kalangan muda di usia muda sudah terjebak oleh hutang yang luar biasa besarnya hanya akibat dari tadi tiga aspek ini yang tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh mereka. Maka berkaitan dengan ini, terkait dengan bagaimana Islam memandang apakah investasi digital itu boleh atau tidak, maka kita harus memastikan 4 checklist yang menjadikannya aman secara syar'i, aman secara regulasi, dan aman secara NKRI. Pertama, kita harus bisa meluruskan niat bahwa tujuan kita berbisnis, berinvestasi adalah untuk melakukan diversifikasi aset secara nasional, bukan hanya sekedar berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan yang cepat atau instan. Ini niatnya tentu harus ada di awal sebagai dasar agar rasionalisasi kita tidak hilang begitu. Karena tergiur, kita langsung tanpa berpikir panjang. Kemudian yang kedua, kita harus memahami secara fundamental apakah portofolio dari investasi yang dilakukan itu memiliki apa istilahnya itu portofolio yang baik atau tidak. Makanya disinilah kenapa kita harus banyak literasi dan mengedukasi diri. Lalu yang ketiga, kita harus mengecek dari platform-platform atau exchange yang memberikan kesempatan berinvestasi, apakah dia terdaftar dan diawasi oleh Bapepti atau tidak, Badan Pengawas Penjualan Komoditas Berjangka itu. Kemudian yang terakhir, ini berkaitan dengan pemahaman literasi syariah kita, apakah aktivitas ekonomi yang kita lakukan itu bebas goror atau maisir, atau juga kita harus bisa memastikan ini memiliki fungsi ekonomi yang jelas. Ini beberapa poin yang harus kita pahami. Dan terakhir sebagai penutup, 2 slide terakhir, saya ingin mengingatkan kepada semuanya bahwa mencari nafkah di era digital itu bukan sekedar hanya mencari keuntungan yang banyak, tetapi juga bagaimana prosesnya itu memenuhi aspek-aspek kehalalan. Harta yang sedikit namun berkah jauh lebih mulia daripada jumlah yang banyak tetapi didapatkan dari hasil yang justru masih dipandang subhat. Sebuah hadis, sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari, Nabi pernah menyampaikan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi memperdulikan dari mana dia mendapatkan hartanya. Amin halalin, amin haramin. Apakah harta yang didapatkannya itu dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Sebuah peringatan yang ini harus menjadi dasar kita dalam melakukan aktivitas perekonomian. Dan kesimpulan utamanya bahwa literasi itu adalah kunci. Mari kita edukasi keluarga kita supaya lebih bijaksana dalam beraktivitas di era ekonomi digital ini, agar hasil yang didapatkan itu menjadi berkah dan keberkahan itu turun kepada kita semua. Tentu berkaitan dengan teknologinya, kita harus mempelajari itu karena ternyata sistem blockchain itu tidak melulu dilakukan atau digunakan untuk aktivitas ekonomi saja, tetapi juga bisa dijadikan sebagai alat untuk menyimpan begitu, dan yang disimpannya itu kalau dalam istilah komputasi itu menjadi cloud yang aman dan
sangat efisien, kemudian juga berkaitan dengan hukum tadi bahwa aset kripto itu masih haram kalau untuk dijadikan sebagai alat bayar, alat tukar, karena ini berkaitan dengan regulasi di negara yang tentu ingin melindungi stabilitas ekonominya. Lalu yang terakhir, kalaupun ini dijadikan sebagai investasi digital, maka boleh ketika memiliki fundamental ekonomi yang jelas, kemudian juga terdaftar di Bapepti, ini sebagai bentuk tadi otoritas yang bisa menjadi apa istilahnya itu penjamin begitu, dan dilakukan tidak untuk niat berspekulasi yang nantinya jatuh dalam aspek maisir yang diharamkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan hasanah ilmu dan pengetahuan kita semua, dan tentu saja menjadi hal yang positif bagi kita untuk terus belajar, terus mengkaji, terus mempelajari agar tadi perkembangan ekonomi digital kita sebagai umat Islam juga tidak tertinggal, tidak hanya dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tadi mencari keuntungan sesaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sementara itu dulu. Nasru minallah wa fatung qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada waktu kira-kira 20 menit untuk sesi tanya jawab. Boleh silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Jadi sekarang ini ada istilah baru apa ya? Kaum rebahan. Saya benar-benar apa? Kaum rebahan ini katanya menjalani ekonominya itu hanya melalui komputer, melalui HP begitu, kemudian tahu-tahu dia kaya raya begitu. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya, ini menarik sekali ya, cryptocurrency. Kalau kita punya apa namanya, sebenarnya tentang kalau negara belum mengakui sebagai mata uang itu sebagai salah satu alasan, Pak Ustadz kalau mau tanya ya, itu kayak ada Shopee Pay, ada Dana, ada apalagi masing-masing kan punya itu, asal usulnya kita memang punya rekening di bank atau uang beneran lah gitu. Kemudian kan kita konversi ke dalam uang mereka. Itu bagaimana Ustadz? Itu saya juga nggak tahu apakah negara sudah menyatakan itu boleh-boleh saja, atau kalau Anda percaya ya sudah begitulah istilahnya. Mohon penjelasan barangkali Ustadz yang ini nih. Terima kasih Pak Agus. Pertama berkaitan dengan tadi, kenapa sesuatu itu menjadi boleh dan tidak boleh. Karena berkaitan dengan Shopee Pay, Dana, GoPay, dan lain-lain, itu underlying asetnya jelas. Apa jumlah nominal uang kita yang tersimpan di perbankan atau dalam aplikasi itu sendiri. Ini ketika sudah bisa dipastikan berkaitan dengan aset yang adanya, maka ya itu boleh. Dan tinggal kita memastikan bahwa aktivitas transaksi yang kita lakukan menggunakan aplikasi itu tidak digunakan untuk hal-hal yang jelas-jelas sudah diharamkan. Misalkan apa ya, mohon maaf, misalkan contoh menggunakan belanja narkoba dengan dana itu lewat aplikasi, nah itu kan udah jelas. Tapi berkaitan dengan tadi, ketika kita menyimpan sejumlah angka nominal dalam aplikasi, itu underlying asetnya jelas. Apa itu? Jumlah kepemilikan uang kita yang ada di rekening atau perbankan yang kita miliki. Jadi itu sudah jelas. Apa yang membedakan dengan kripto? Nah ini memang kemarin juga waktu saya berdiskusi bareng apa istilahnya itu teman-teman yang sudah terlibat, underlying asetnya kripto itu apa? Ya jaringan itu sendiri. Gitu. Jaringan itu sendiri. Gambaran sederhananya, kalau kita punya data di apa istilahnya itu di flash disk gitu. Ya udah agak lama ya nggak pakai flash disk.
Maka kapan kita bisa mengetahui data dalam flash disk itu ada? Ketika itu dicolokkan dan kita gunakan. Maka itu data itu muncul kembali. Persis seperti yang tadi Bapak tanyakan, gimana dengan apa istilahnya itu sejumlah uang yang ada di dalam aplikasi yang dimiliki. Apakah itu di Dana, di GoPay, dan di ShopeePay misalkan. Maka berkaitan dengan sejumlah dana yang ada di situ, underlying asetnya jelas. Jadi ketika muncul angka itu 100 juta, ya maka hak milkun apa istilahnya itu milkun tamun, kepemilikan sempurna kita terhadap harta itu ya jelas. Makanya dalam prinsip kripto, salah satu yang alasan dibolehkannya, termasuk perubahan fatwa itu, adalah bahwa ketika itu dianggap sebagai komoditas investasi, itu diakui sebagai harta yang dimiliki oleh seseorang. Begitu. Seperti itu mungkin Pak Agus. Sedikit tambah lagi nih, diskusi ya. Investasi, kalau kita investasikan intinya kan ada dua ya. Pertama, field itu hasil yang bisa kita nikmati setiap saat. Itu yang kedua adalah capital gain. Capital gain hanya bisa kita peroleh ketika aset tersebut dijual misalnya. Ya contohnya gampang lah, kalau kita beli tanah gitu kan, tanah itu kita sewakan. Nah, kita hasil sewa ini merupakan field ya, hasil operasional lah, nggak begitu. Ya. Tapi kemudian dengan berlalunya waktu, ada perubahan, mungkin pemerintah mau bikin jalan tol, jalan lain dan sebagainya, nilai aset kita, tanah kita kan naik. Betul. Itu kan capital gain itu namanya kan, itu kalau ya. Namanya gitu. Nah, terkait dengan cryptocurrency ini menarik karena kalau tidak salah mungkin Bapak juga punya slide yang Bitcoin itu, atau itu yang naik begitulah ya nilainya. Betul. Dan itu juga kan bisa dicairkan dalam bentuk uang kan ya, benar nggak? Atau betul? Ya. Artinya kalau kita invest di kripto gitu, atau nyimpan lah gitu, anggaplah kita ngomongnya nyimpan aja lah gitu ya. Kita nggak ngerti mau naik atau mau turun. Kalau kita nyimpan rupiah juga sebenarnya ada spekulasi juga kan Pak. Nyimpan dolar juga ada spekulasi, emas juga ada spekulasi kan gitu. Hal ini ada untuk spekulasinya gitu. Ya. Tanah bahkan juga ada spekulasi, ternyata digusur misalnya begitu kan. Jadi hidup ini kan penuh dengan risiko. Jadi kalau di dalam manajemen juga ada namanya manajemen risiko kan gitu. Ya, bagaimana kita atau melakukan mitigasi begitu. Nah, bayangan saya begini. Kalau misalnya Dana, terus kemudian tadi ShopeePay dan lain sebagainya begitu, itu kalau sistem di dalam mereka itu rusak gitu, katakanlah terbakar atau apa gitu ya alatnya, itu bagaimana dia bisa kita pelanggan itu bisa dijamin bahwa uang saya nggak hilang gitu, nggak habis. Ya. Sama dengan yang tadi kripto gitu, kalau misalnya sistem di kripto itu katakanlah terbakar atau habis atau apa, atau kena bom dan bomnya Iran atau Amerika begitulah ya servernya gitu ya, itu kira-kira bagaimana gitu. Terus Pak, terkait dengan masalah pemerintahan negara kita, kan ini kalau sudah online kan tidak bisa dicegah kan, sehingga muncul tadi kaum rebahan yang kaya raya begitu kan. Mohon sedikit penjelasan Pak. Baik, tadi ada beberapa poin ya. Pertama berkaitan dengan apakah ketika aplikasi yang kita gunakan itu mengalami crash, mengalami hacking atau kerusakan permanen, itu bagaimana statusnya? Pertama, berkaitan dengan itu, maka kita bisa melihat di regulasi bahwa semua aplikasi-aplikasi itu selama terdaftar, gitu ya, maka itu sudah dijamin oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Maka anggaplah kalau misalkan tadi berdasarkan istilahnya itu kepemilikan akun di akun aplikasi tersebut X rupiah, kemudian terjadi masalah yang tidak memungkinkan seseorang itu untuk menarik kembali dananya, maka yang harus menjamin ya otoritas tadi yang telah memberikan izin kepada si aplikasi untuk beredar di masyarakat. Itu pertama. Lalu bagaimana dengan status yang ada di kripto ini? Apakah
statusnya juga berlaku seperti itu, maka yang menarik, ini yang menarik berkaitan dengan pasar kripto, berkaitan pertama dari sisi aktivitas dagangnya misalkan Pak ya. Jadi dalam dunia kripto itu kan selalu ada dua. Ini mirip dengan saham lah. Ada yang istilah dengan spot market, ada yang disebut dengan futures market. Nah, yang spot market itu kita tarik ini aja, apa kesimpulannya aja. Aktivitasnya mirip seperti buy, jual beli saja. Jadi kalau kita beli Bitcoin satu, lalu kita melaksanakan akad transaksi, kita bayar, maka kepemilikan itu pindah. Satu Bitcoin itu menjadi milik kita. Nah, maka dari sisi itu, kenapa misalkan dari aktivitas baiknya itu, dari aktivitas jual belinya itu halal. Karena tiga rukun jual belinya terpenuhi. Gitu. Kemudian ada juga yang sifatnya futures tadi. Kalau istilahnya itu kontrak berjangka. Nah ini kenapa dalam konteks futures, ulama itu sudah sepakat haram. Karena tadi tiga unsur aktivitas, tiga rukun yang dimaksud dalam aktivitas jual beli itu tidak terpenuhi. Pertama, dia tidak mengetahui yang dibelinya itu apa. Karena yang dibelinya kan hanya kontrak berjangka saja. Kemudian yang kedua, tadi aspek spekulatifnya sangat tinggi. Ini juga menjadi hal yang mendasari kenapa ini jadi diharamkan. Lalu yang ketiga, akadnya bukan antara si pembeli dan penjual, tetapi ini kontrak yang terjadi antara si pembeli dengan pembuat sistem. Nah ini yang membedakannya. Nah kemudian bagaimana kalau sistem ini juga rusak? Nah ya buatan manusia pasti kan tidak ada tidak akan ada yang abadi begitu ya. Meskipun digembar-gemborkan sistem blockchain ini kuat, transparan, bebas hacking dan lain-lain. Tapi betul tadi ketika sumber dayanya hancur oleh perang nuklir, maka berkaitan dengan itu berlaku hukum ekonomi konvensional bahwa itu masuk kategori dalam kerugian berbisnis. Disinilah kenapa tadi kalau Bapak bicara mitigasi resiko terkait dengan manajemen resiko itu, gambaran ke depan itu akan seperti apa, itu kan ilmu gitu Pak ya. Maka dari sisi itulah kita juga harus meningkatkan aspek literasi, kemudian juga mengedukasi diri agar tadi, kalaupun rugi, tingkat kerugiannya itu tidak sampai menjadikan kita muflis kan dalam istilahnya, bangkrut yang betul-betul dalam kondisi kalau kategori asnaf itu fakir, tidak berdaya sama sekali begitu. Nah ini menjadi satu hal yang kalau bicara aktivitas ekonomi, ya untung rugi, maka bagaimana mendapatkan keuntungan itu secara halal, sesuai syar'i, dan bagaimana memitigasi agar kerugian itu tidak menjadikan kita orang-orang yang tadi bangkrut sebangkrut-bangkrutnya gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Oh ya, satu lagi tadi berkaitan dengan posisi negara. Disinilah kenapa misalkan saya melihatnya negara dalam hal ini pemerintah Indonesia belum berani tadi melakukan seperti negara-negara lain yang menjadikan kripto ini sebagai alat tukar. Karena dalam posisi teknologinya sendiri, sepertinya kita belum kuat begitu. Itu yang memang perlu dipahami karena basicnya terkait dengan cryptocurrency ini ya bagaimana kapasitas teknologi itu bisa dan mumpuni untuk melakukan aktivitas tadi. Kalau sederhananya sebetulnya negara belum mampu merangkul individu-individu yang sebetulnya secara kapasitas orang-orang Indonesia itu luar biasa gitu. Karena kita juga bisa lihat banyak ya di kalangan tadi kalau istilah Pak Agus itu rebahan tapi kaya raya ya. Karena istilah rebahannya itu rebahan pakai ilmu gitu Pak. Bukan rebahan karena malas. Itu mungkin yang perlu kita pahami bersama. Demikian yang bisa saya
jawab Pak Agus. Oh, baik, baik. Ya teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya silakan. Jangan cuma saya saja yang bertanya. Iya, Boleh sharing mungkin di sini ada yang apa istilahnya ya, iya, secara praktis iya. sudah terlibat mungkin. Pak Adi, Pak Abi, silakan Pak Abi. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam Wah, ini warahmatullahi sesuatu yang wabarakatuh. baru bagi saya terus terang. Ya pernah dulu tahun berapa itu? 2017 ikut-ikutan analisis itu, tapi ternyata sangat tidak apa eh kembali lagi ke hitoh akhirnya, Pak. Jadi sebenarnya kalau eh yang saya belum mengerti adalah sebenarnya kalau asbabun nuzul itu sendiri itu kan macam-macam ya. Kalau bagi saya itu ya lebih besar tidak jelasnya daripada jelasnya. Kemudian kalau dari sisi eh, konversi juga sebenarnya kalau kita bandingkan dengan gold sama saham ya tidak sepenuhnya comparable juga karena gold sama saham itu mempunyai standarisasi yang relatif jelas. Sedangkan kripto itu kan sampai sekarang tidak ada standar yang disepakati. Gitu. Kemudian sebagai tadi kan memang sebagian besar itu mengharamkan. Kemudian ada syarat-syarat yang perlu untuk bisa diterima sebagai halal gitu ya, Ustaz. Salah satunya itu ada underlying, kemudian ada juga eh, secara fundamental itu harus memiliki manfaat, kemudian ada utilitas. Nah, Ya. yang kenyataannya secara hakikat itu utilitas itu sampai sekarang itu juga eh, saya kok melihat belum ada itu utilitasnya itu. Pertama itu, kedua lah yang menjadi ini adalah saya juga yang sampai sekarang itu apakah ada contoh yang sudah terjadi itu misalnya tadi underlying yang sudah jelas dalam proyek apa misalnya gitu ya. Karena kenyataannya di dalam eh, dunia transaksi yang sifatnya investasi itu mungkin kurang dari 5% ya. Mungkin 95%-nya hampir semua adalah mencari keuntungan jangka pendek gitu, Ustaz. Sehingga kalau saya terus terang cenderung ini lebih baik, lebih cenderung dihukumi sebagai sesuatu yang mustabihat ya. Padahal kita udah di lebih gampangnya gitu, aman dan gampang karena ya pamanita kosubuhati fakotis tabuul didinihi wangiudihi gitu Pak. Betul. Man wakonga fisuhubat wakonga fil haram. Itu Pak Ustadz bagi saya Pak Ya, Ustadz. betul. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bidarin, luar biasa ini. Dipertegas. Karena bisa jadi sesuatu yang asalnya meragukan, kemudian ilmu baru datang kepada kita, maka yang meragukan itu malah menjadi sesuatu yang meyakinkan. Tetapi prinsipnya memang ketika sesuatu itu belum kita pahami, maka opsinya tadi, pilihannya dua. Apakah kita mencari tahu, kemudian juga setelah tahu opsinya tetap ada pada kita, atau kita tetap apa istilahnya itu, ya sudah, kita tinggalkan saja. Nah, toh itu juga tidak, tadi kalau bahasa Pak Abidarin kan utility-nya buat kita itu nggak ada gitu. Nah, saya sepakat itu. Makanya opsinya sederhana.
berkaitan dengan eh, kenapa misalkan lembaga-lembaga otoritatif mengeluarkan fatwanya itu sebagai panduan tadi yang saya sampaikan di dalam presentasi agar kita menjadi selamat begitu. Kalau opsinya, wah ini kok apa? Kalau kita bicaranya al halalu bayinun wal haramu Iya. bayinun wa ma bainahuma syubuhat. Oh, saya mandang subuhat, maka ya tadi opsinya berarti meninggalkan yang subhat itu lebih aman bagi agama kita dan kehormatan kita. Saya Iya. sepakat. Maka berkaitan dengan sesuatu yang eh, belum jelas, itu opsi meninggalkan itu sebagai bentuk tadi dapul mafasid mukodamun ala jalbil masoli itu menjadi Iya. sesuatu yang bisa kita lakukan. Hanya kembali ke pokok awal berkaitan dengan muamalah ini memang posisinya ibahah, Pak. Sampai Iya. ada dalil yang mengharamkan, ya sudah kita tinggalkan. Tetapi ketika belum, kalaupun kita tidak terlibat, nah kita tidak menghukumi itu selain sebagai opsi tadi menghindari sesuatu yang dalam pandangan kita itu adalah sesuatu yang subhat tadi. Iya. Saya juga punya contoh Pak di 2000, ya pokoknya masa-masa ini Pak, masa-masa COVID ya. Iya. Teman-teman itu, kalau saya posisinya persis seperti Bapak waktu itu. Saya ditawari, Syuah mau invest nggak di kripto, bla bla bla. Tadi seperti yang di chat ini ya, kebetulan nggak ada uang, jadi nggak ikutan. Tapi memang pada waktu itu saya sendiri ragu, ini arahnya kemana itu kan. Maka opsi saya sederhana, saya tidak ikut itu karena belum jelas bagi saya. Nah, itu kan berjalan sekitar 3 bulan, teman-teman yang ngajak itu terlibat, wah keseharian di kantor itu jadi apa ya, jadi, oh ini sedang naik, wah itu jadi ramai gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin karena literasinya yang kurang, tidak paham basicnya, sehingga ya punten-punten kalau bahasa saya, semuanya jong. Pada waktu itu saya menyampaikan simpel saja, bahwa kalau di awal itu tidak paham, lebih baik tidak terlibat. Itu yang paling rumus yang paling sederhana. Kalau dasar agamanya yang hadis tadi, al halalu bayinun wal haramu bayinun wa ma baina huma syubuhat. Itu yang saya sepakat dengan pandangan Pak Abu Darin. Tapi tentu tadi dalam posisi hari ini, karena saya secara pribadi terkait pemahaman dengan sistem, dengan istilahnya itu hal fundamental terkait dengan cryptocurrency, blockchain, dan segala hal yang berkaitan dengannya masih sangat rendah begitu ya, maka yang harus dilakukan opsinya bagi saya adalah ya kita harus cari tahu lebih banyak begitu. Sehingga nanti tadi di slide terakhir ketika berkaitan dengan al-hukmu yaduru ma'ilatihi itu bisa dipenuhi, maka bisa jadi pandangan kita, saya pribadi, mungkin Pak Abu Darin dan jamaah muskap sekalian, itu juga bisa ada perubahan. Karena pada prinsipnya tadi, hukum muamalah itu dinamis, dan nanti tentu ini berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan kita tentang hal tersebut. Itu mungkin Pak Abu Darin, terima kasih masukannya. Cukup kasih Ustaz. Amin. Jadi kalau pemerintah menyetujui kripto sebagai salah satu mata uang, mungkin majelis tarji akan meninjau ulang ya Pak ya. Pasti. Karena kalau saya melihat dari perkembangan HPT-nya, Himpunan Putusan Tarjih, itu ada beberapa beberapa putusan yang tanda petik dikoreksi dan direvisi berdasarkan dengan perkembangan kehidupan di tengah masyarakat. Kita tahu contoh terbaru misalkan perubahan dari ru'yatul hilal ke hisab, dari hisab ke wujudul hilal, kemudian sekarang ke KHGT. Itu perubahan-perubahan dalam aktivitas kehidupan yang sangat dinamis. Apalagi berkaitan dengan konsep muamalah yang secara prinsip tadi dari kaidah hukumnya sangat-sangat dinamis begitu, terbuka
untuk perubahan. Ya, kita sering Demikian Pak, insya Allah. Baik, tadi ada di chat ada tulisan, selain tulisan ada tulisan dari Ibu Biji kalau nggak salah, kalau main dolar itu bagaimana. Jadi itu saya ikutan suami untuk simpan uang dalam bentuk dolar, saat dolar naik dicairkan. Alhamdulillah bisa bangun rumah itu tahun 98. Dan saat ini untuk keamanan maka ikut juga sukuk dan ori gitu ya. Bagaimana hukumnya gitu. Baik, pertama terkait dengan aktivitas selama itu diniatkan sebagai bentuk investasi ya tidak ada masalah. Artinya bukan sekedar tadi spekulasi gitu ya. Trading. Nah, predik itu yang memang yang membedakan apa sih gitu? Niat tadi ya. Jadi niat itu menjadikan nilai sesuatu aktivitas yang berbeda. Contoh misalkan saya kemarin mencontohkan itu waktu itikaf kan, ya, aktivitas nahan laparnya sama dari subuh sampai maghrib gitu ya. Tetapi karena niatnya yang satu Ramadan, yang satu Senin Kamis, maka nilainya juga akan jadi berbeda. Maka berkaitan dengan ini juga sama. Berkaitan dengan apakah investasi dalam bentuk valuta asing itu menjadi haram. Kalau memang bentuknya investasi berdasarkan analisa tadi, dengan niat untuk menyimpan keamanan, ya sebetulnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu ketika ini dijadikan sebagai aktivitas apa istilahnya itu spekulasi tadi. Oh ini mumpung ini ya gitu kan, itu jadi agak sedikit beda. Kemudian yang kedua terkait dengan sukuk dan ori ini ya sebetulnya sudah banyak pembahasan ya berkaitan dengan penanaman saham dan lain-lain. Pertama kita harus tahu bahwa underlying aset yang kita pahami itu bergerak dalam aktivitas yang jelas halalnya. Jadi misalkan ini ada yang menguntungkan, tapi apa pabrik bir misalkan itu kan jelas itu tidak boleh. Tetapi selama itu masih memenuhi unsur-unsur syariat, maka itu menjadi hal yang diperbolehkan. Yang perlu dipahami itu memang ada di kalangan umat Islam yang agak ekstrim ya, yang sifatnya hitam putih gitu. Nah ini memang agak berat kalau kita bicaranya dengan apa istilahnya tuh orang-orang yang memiliki pemahaman seperti itu. Karena kalau sudah hitam putih agak sulit untuk ada alternatif lain sebagai bentuk dinamika berpikir dan bentuk pemahaman baru. Karena pada prinsipnya tadi asal dari muamalah itu mubah begitu. Seperti itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa menambahkan juga. Ini ada satu chatting dari Pak Muhammad. Ustadz, punten belok dikit nih dari kripto. Kalau puasa dan lebaran ikut pemerintah, puasa yang apa YB tapi itu ikut Muhammad. Yang puasanya ikut Muhammadiyah boleh nggak? Bukannya kebalik, puasanya ikut Muhammadiyah, pemerintah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Oke, sedikit mungkin. Pertama berkaitan dengan ini, agak prinsip ibadah itu yakin ya. Pertama, dasar dari ibadah itu harus yakin. Kalau kita yakin awal Ramadan itu seperti yang ditetapkan oleh pemerintah ya, gitu. Tetapi ketika bicara lebarannya tiba-tiba ikut Muhammadiyah, maka tadi yakinnya itu memang di Muhammadiyah atau karena ingin cepatnya. Nah ini yang membedakan. Itu yang. Ini kalau ada yang seperti itu, tapi hanya sekadar ingin cepatnya, mungkin harus kodo itu 1 hari. ini dari saya pribadi ya, karena
pada prinsipnya sekali lagi dasar dari ibadah itu adalah al-yakinu. Saya yakin bahwa sholat saya itu udah 2 rakaat, ya sudah, berarti kan yang berikutnya rakaat ketiga. Tapi kalau ragu-ragu, prinsipnya tidak mayuribuk ila malayuribuk. Mana ambil yang meyakinkan. Makanya ini menjadi dasar kenapa dalam penetapan awal dan akhir Ramadan itu harus didasarkan dari keyakinan. Tentu keyakinannya bukan keyakinan buta, tetapi keyakinan yang didasari pada ilmu. Nah, begitu. Ya. Nah, kalau sekedar ikut-ikutan ya, monggo itu kembali ke Bapak Ibu. Dosanya ditanggung Ya. masing-masing, Pak Ustadz. Ya, Pak Terima Ustadz, kasih Pak Ustadz, tadi sudah dijawab. Baik, Ayo. baik. Pak Ustadz, ini biar puas para jamaah, ini ada dari Pak Nurdito sudah raise hand. Silakan baik. Pak Nurdito. Baik, Pak. Mangga. Ya, Assalamualaikum Ustadz Sony. Ini maaf nih saya terlambat gabung nih ya. Oh iya, baik, Pak. Barangkali ini ya Ustadz ya, apakah tadi juga sempat dibahas tentang sebenarnya teknologi blockchain itu ya? Karena yang saya pahami, saya beberapa kali ada beberapa mengikuti di salah satu website dari Ustadz ya, mungkin nggak saya sebutkan dulu namanya, saya udah agak lupa, bahwa sebenarnya kan kripto itu turunan dari blockchain kan, kira-kira seperti itu. Nah malah dia itu menganggap bahwa kripto Maaf yang Pak sekarang, Nurdito, tadi agak terputus. Maaf. ya kripto itu salah satu turunan dari teknologi blockchain lah, gampangnya gitu, Betul. blockchain. Ya. Nah, oleh karena itu, karena pada umumnya kripto yang sekarang ini itu kan rata-rata tersebarnya itu adalah pelakunya itu adalah sebenarnya kan para bankir-bankir yang mungkin juga sangat sifatnya itu sangat ribawi gitu ya. Jadi mungkin lebih lari lebih banyak kepada arahnya tuh lebih ke riba gitu ya. Makanya ada spekulasi dan lain-lain. Nah, kemudian kelihatan kripto ini adalah lebih dekat kepada, kalau dikatakan lebih kasarnya lagi, itu adalah sampahnya blockchain gitu. Artinya sebenarnya kalau blockchain itu dipakai secara benar, artinya pelakunya itu sangat bertanggung jawab, seperti yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok ya. Itu dia mengendalikan namanya yang renminbi yang itu loh Pak ya. Jadi semuanya itu dikendalikan oleh pemerintah. Walaupun mereka juga tersebar teknologinya sama dengan kripto. Cuman pelakunya itu yang dipercaya sebagai katakanlah ulil amrinya gitu kan. Nah, apakah kira-kira juga sebenarnya Indonesia itu mengikuti langkah itu, bahwa sebenarnya kripto yang dilakukan oleh tanda kutip swasta ini yang notabene adalah banker-banker yang spekulatif ribawi itu juga bisa lama-lama bisa agak tersisih dengan adanya kripto atau blockchain yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, walaupun itu juga dengan teknologi yang sama. Nah, gimana kira-kira pendapat Ustadz Sony? Baik. Terima kasih Pak Nur. Pertama, berkaitan dengan tadi memang agak berat kalau kita memukul rata bahwa seluruh aktivitas yang ada di blockchain itu dikategorikan sebagai itu pertama poinnya dulu. Kenapa? Karena berkaitan dengan pemahaman yang sejauh saya dapatkan itu memang aktivitas blockchain itu mau tidak mau kalau kita bicaranya teknologi secara keseluruhan itu menjadi basis fundamental terkait dengan aktivitas teknologi digital kita hari ini. Contoh misalkan kalau kita bicara AI, misalkan, nah, itu juga kalau kita bicaranya diteliti ke bawahnya, ya itu mau tidak mau memang basicnya itu adalah
sistem blockchain yang tadi Pak Nurdito jelaskan. Kemudian kita bicara berkaitan dengan aktivitas yang ada di blockchain lainnya ya. Misalkan tadi kalau dibicarakan ini sebagai sampahnya, ini nanti kembali pada basic aktivitas dari transaksi yang dilakukan tersebut. Selama itu masih dan bisa dilakukan dalam kerangka yang memenuhi syarat syariah, dalam ketentuan syariat itu terpenuhi, maka hukumnya memang kembali menjadi hukum yang halal. Tinggal nanti terkait dengan aktivitas ribawi itu dilihat dari aspek apanya. Kalau kita bicara tadi sudah saya sampaikan, misalkan yang tadi sependek berarti ya, sependek yang saya ketahui itu ada 2 aktivitas yang terjadi di kripto. Pertama spot market, yang kedua futures market atau yang berjangka itu. Maka kalau melihat dari aktivitas yang dilakukan di sana, apa yang dijelaskan oleh aktivitasnya itu menunjukkan sesuatu yang sesuai dengan syariat, maka menjadi halal. Tetapi ketika itu juga bertentangan dengan syariat, maka hukumnya menjadi haram. Poin yang ingin saya sampaikan bahwa berkaitan dengan perkembangan teknologi digital hari ini, termasuk di dalamnya sistem blockchain, kemudian di atasnya dibangun berbagai aktivitas lain, maka tentu dalam menentukan hukum kita harus memilah-milahnya. Kalau dalam istilah yang lebih mudah, jadi fikih itu cetakannya lah ya. Jadi ini kalau cetakannya seperti ini masuk menjadi halal, kalau cetakannya seperti ini masuk menjadi makruh, kalau cetakannya seperti ini bisa menjadi haram misalkan. Nah, maka tentu dalam memahami aktivitas yang tadi disampaikan oleh Pak Nur, ini juga kita harus bisa memilah-milah itu, begitu. Ini pendapat saya, sehingga tadi keputusan halal haramnya, keputusan apa ini masuk dalam kategori riba atau tidak, itu setelah dikaji berdasarkan tadi bagian-bagian itu. Jadi tidak dipukul rata bahwa semuanya masuk kategori yang tadi disampaikan. Ini pandangan saya. Kemudian yang kedua, ini menarik ketika kita bicaranya terkait dengan sistem blockchain, gitu ya. Dulu awal berdirinya istilahnya itu sistem ini, awalnya memang tujuannya untuk desentralisasi itu. Jadi selama ini kan tersentralkan di bank sentral, misalkan aktivitas perekonomian itu, sehingga ada sistem yang mendobrak itu, bahwa dengan blockchain maka desentralisasi itu bisa dilakukan. Nah sekarang apakah yang dilakukan ini info baru ya? Mungkin saya belum mengkaji dan membaca terkait dengan info yang disampaikan. Aktivitas di Cina itu seperti apa? Memang perlu saya cari dulu referensinya begitu. Hanya kalau itu atau aktivitas yang disebutkan oleh Pak Nur tadi mendatangkan kemaslahatan untuk umat, sebetulnya itu menjadi salah satu dasar bagaimana aktivitas muamalah itu bisa diberlakukan begitu. Contoh misalkan kalau tadi pertanyaannya apakah di Indonesia bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Cina, maka kalau kita bicaranya otoritas sebuah negara, pasti bisa. Pertanyaannya satu, mau atau tidak. Jadi itu pertanyaan besarnya. Sehingga nanti terkait dengan kebermanfaatan sistem blockchain yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah Cina, itu juga bisa dirasakan oleh masyarakat di Indonesia, itu sangat mungkin. Karena sekali lagi perkembangan ini terus berjalan, dan
dalam konteks peradaban manusia, ya inilah yang nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang. Mungkin sementara itu tanggapannya Pak Nur. Pertama tadi berkaitan dengan apa istilahnya itu, penetapan apakah ini masuk kategori ribawi atau tidak. Memang kita harus mengkajinya secara mendalam. Dalam artian pandangan saya tidak bisa dipukul rata begitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan contoh di negara Cina, memang saya tadi sudah sampaikan belum membaca terkait dengan itu. Nanti saya akan coba searching gitu. Tetapi kalau bicaranya otoritas kenegaraan, sekali lagi bukan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau begitu. Itu mungkin Pak Nur, terima kasih. Ya, terima kasih ya infonya Ustadz Sony. Ini memang betul kaitannya dengan ya, definisi awalnya memang al-aslu fi ma'ulatin kan ibahah gitu ya. Jadi ya, Betul. ya memang harus dilihat per case gitu ya. Ya, terima kasih atas pencerahannya Ustadz ya. Barangkali nanti kalau ada ada yang kesempatan berikutnya barangkali ya Pak Aher bisa ini lagi lah, ada update, ada semacam inilah. Ini menarik lah barangkali bagi kita semua. Terima kasih. Sama-sama Pak Nur. Ya, kira masih ada lagi? Cukup ya, menarik. Jadi banyak pertanyaan Pak Ustadz, ini tidak terasa kita lewat dari jam 7. Atau Pak Ustadz, ini kesempatannya Pak Ustadz untuk bertemu dengan para jamaah yang generasi baby boomers gitu. Jadi banyak nanya karena nggak penting. Pak Kris mau nanya barangkali? Mengenai pembelian alat tukar uang, misalnya uang dolar atau uang rupiah, tapi dengan atau beli emas itu melalui online, gimana hukumnya? Beli emas melalui online, bagaimana hukumnya gitu? Ya, beli uang dolar atau online. Siap. Pertama berkaitan dengan transaksi emas secara online, maka yang harus kita pastikan sebagai konsumen adalah kepastian adanya aset yang kita beli begitu. Ini menarik. Nah ini kalau ini kasus di Cina betul ya Pak Nur. Saya pernah baca beritanya ketika orang beli emas secara online tanpa melihat wujud emas yang dibelinya itu. Dan ternyata betul terbukti bahwa transaksi yang dilakukan di Cina itu ternyata transaksi fiktif. Artinya transaksi itu tidak tidak ada underlying aset yang konkret, sehingga pada saat nasabah atau konsumen itu akan menarik istilahnya itu emas yang telah dibeli secara online, pihak penyelenggara tidak bisa memenuhi kebutuhan itu karena memang di awal sudah ada aspek tipu menipunya. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana terkait dengan pembelian emas secara online, maka dasar dari hukum membeli emas secara online itu harus terpenuhi dulu. Apa itu? Bahwa dipastikan terkait dengan emas yang dibeli secara online itu underlying asetnya ada. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar-menawar begitu. Yang kedua, kita pastikan bahwa si lembaga atau penyelenggara itu adalah lembaga yang legal, terdaftar, dan diakui oleh otoritas yang berlaku. Untuk apa? Untuk memastikan jika kejadiannya seperti yang di Cina itu, maka ada pihak yang bertanggung jawab. Nah, kalau misalkan si penyelenggara tadi terdaftar oleh ke pemerintah, maka
pemerintah lah yang harus bertanggung jawab jika ada masalah di kemudian hari. Yang contoh yang terbaru terkait dengan apa ya, kalau saya tidak salah, investasi syariah itu yang saya lupa itu. Barangkali ada info ya, yang di Indonesia itu kejadiannya. Ternyata aset yang dimiliki oleh perusahaan itu jauh dari investasi yang ditanamkan oleh para nasabah. Nah, ini menjadi panjang karena apa istilahnya itu, negara yang menjadi otoritas, ya kalau menurut saya sih secara pribadi tidak tegas begitu. Maka tadi kembali ke pertanyaan, kalau syarat-syarat yang tadi sudah terpenuhi, maka hukumnya itu menjadi boleh berkaitan dengan terpenuhi syaratnya itu. Tetapi pada saat syaratnya itu tidak jelas, tidak terpenuhi, maka idah al-hukmu yaduru ma ilatihi itu berlaku dalam konteks membeli emas secara online. Maka Pak Kris, saran saya, kalau aktivitas pembelian emas secara online yang dilakukan itu sudah dikaji, diteliti, ya mudah-mudahan aspek-aspek yang merugikan nasabah itu tidak terjadi, dan tentu saja ini menjadi hal yang perlu diwaspadai dan tingkat kehati-hatiannya harus lebih tinggi begitu. Sebagai bagian dari mitigasi resiko tadi. Demikian Pak Kris yang bisa saya tanggapi. Kalau syarat lain, kalau itu kan emas sebagai alat tukar. Kemudian uang jelas sebagai alat tukar. Salah satu syarat lain kan juga harus kontan. Nah, kalau kita beli di online, itu kan umumnya kan bayar dulu, baru belakangan dikirim. Nah, betul. Makanya ketika, anggaplah misalkan ini ilustrasinya, ketika kita mentransfer, karena kita sudah memastikan bahwa kuantitas, kualitas berkaitan dengan spek. Ini contohnya nggak usah emas lah, misalkan kita beli handphone misalkan secara online. Itu kan setelah kita melakukan pengecekan barang, pertama barangnya sesuai, speknya sesuai seperti yang digambarkan, terus ada fotonya, misalkan ada gambar visualnya terkait dengan barang yang kita beli, lalu terjadi kesepakatan untuk bertransaksi, maka kita sebagai buyer, pembeli, kita ada proses transaksi melalui transfer, melalui QRIS, atau mungkin juga melakukan proses pembayaran digital lainnya. Nah, maka dari sisi akad ini sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Tinggal nanti terkait dengan kejujuran si pedagang. Maka terkait dengan itu jadi beda beda bahasan. Tidak lagi bicara terkait dengan rukun jual belinya, tetapi lebih pada aspek kejujuran si penjualnya. Kenapa demikian? Karena dari sisi pertama barang yang diakadi, barang yang dijual belikan, kemudian transaksinya, akad serah terimanya, kemudian pembayarannya itu sudah selesai. Jadi rukunnya yang 3 itu sudah terpenuhi. Nah, kalaupun yang datang misalkan barangnya tidak sesuai, maka yaitu kembali pada kejujuran si pedagangnya, dan itu menjadi pembahasan lain. Nah, makanya kalau bicara terkait dengan transaksi online, kenapa misalkan COD itu lebih aman? Karena memastikan bahwa barang yang diterima itu sesuai dengan yang diakadkan di awal. Begitu. Meskipun kalau kita bicaranya aplikasi jual beli online, itu kadang ada syarat-syarat tertentu yang memang
harus dipenuhi. Sebagai contoh, saya pribadi meskipun COD ya tetap saja ternyata tertipu ya, karena beli barang A yang datang barang B misalkan. Nah, ketika dikomplainkan itu proses apa istilahnya itu proses Kembaliannya. itu klaimnya itu agak lama. Tapi minimal itu lebih selamat begitu daripada investasi yang bersifat bodong gitu. Ya. Itu mungkin Pak Kris. Ya, ya Pak Ustadz, kalau yang karena saya yang pernah baca di dalam fikih itu, kalau Ya. untuk sama-sama membeli alat tukar, kan emas untuk alat tukar uang juga gitu ya, dipakai untuk alat. Sementara uang jelas, uang dengan uang lah ibaratnya gitu. Itu syaratnya harus kontan gitu. Kalau dengan barang lain sih saya pikir tidak masalah. Memang itu COD sebetulnya. Tapi ini untuk yang uang tukar dengan beli alat tukar lagi gitu. Kan salah satu syaratnya kan kontan gitu. Harus kontan. Gitu. Betul apa itu? Sedangkan online kan biasanya kan bayar dulu. Iya. Baik. Memang ini jadi apa? Jadi terkait dengan pandangan fikihnya menjadi beragam itu karena tadi ada yang memandang kalau misalkan emas itu alat tukar atau bukan hari ini gitu misalkan. Ternyata masih ada juga yang memandang bahwa emas itu sebagai alat tukar, tetapi ada juga yang memandang emas itu sebagai underlying asetnya begitu. Sehingga sah untuk diperjualbelikan. Tetapi kalau berkaitan dengan uang, ini memang kalau saya pribadi secara prinsip yang dipegang begitu, memang itu tidak diperbolehkan ya menjual-belikan apa ya. Kayak kemarin misalkan di masa akhir Lebaran itu akhir Ramadan itu biasanya kan ada jasa penukaran uang itu. Itu apakah dihalalkan atau diharamkan? Maka ada yang berprinsip memandang itu sebagai bentuk jual beli uang gitu. Ya kalau jual beli uang memang haram. Tapi kalau misalkan tadi pemahamannya bahwa itu sebagai jasa dia memberikan layanan uang baru, tetapi tidak dipotong dari uang pokok yang ditukarkan, itu berbeda. Jadi judulnya masuknya kategori jasa saja begitu. Itu mungkin Pak Kris. Kalau yang tadi saya pikir itu ininya pandangan terkait dengan keberagaman fikih yang ada di kita begitu. Ya. Kiranya cukup ya, ini sudah lewat banyak waktunya, luar biasa. Ternyata fikih kontemporer ini sangat menarik sehingga banyak sekali pertanyaan, dan insya Allah nanti kalau ada kesempatan lain mungkin bagaimana kalau kita bahas kembali gitu di saat yang lain, karena memang waktunya ini udah 2 jam lebih deh. Baik Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz boleh memberikan kata simpulan dan penutup, kemudian sebagaimana biasa Pak Ustadz mungkin memimpin doa untuk kita semuanya. Baik. Pertama-tama tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah dari Muskaf Muslim Kafah. Semoga kita tetap bersahabat di dunia dan akan bertetangga di surga. Amin. Amin. Kemudian juga saya atas nama pribadi menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian, dalam pemaparan, dan juga dalam menjawab pertanyaan ada banyak kekurangan. Mohon dimaklumi dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua terkait dengan bagaimana pemahaman dan pandangan kita berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan syariah yang hari ini terus berkembang. Dan terakhir tentu saja berkaitan dengan aspek yang kita bahas, semoga ini menjadi pandangan dan hasanah baru bagi kita semua. Dan saya berharap bahwa apapun yang kita hadapi ke depan, tentu kita yakin bahwa Islam akan selalu punya jawaban, Islam selalu punya solusi, tinggal tentu
jawaban dan solusi itu sifatnya choice, pilihan. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita memilih sesuatu yang kita yakini, memilih sesuatu yang kita pandang menyelamatkan, dan sesuatu yang kita pandang akan memberikan kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Dan terakhir, mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terakhir, marilah kita panjatkan doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru